Kasus. Dari hasil pengkajian tersebut didapatkan data berikut ini. Nama klien Nyonya M, berumur 49 tahun, beragama Islam dan sudah menikah. Pekerjaan klien sehari-hari sebagai guru. Pendidikan terakhir klien S1. Klien masuk Rumah Sakit Angkatan Darat Kota Kendari pada tanggal 8 Juli 2018. Dirawat di ruang mawar kamar 2C. Keluhan utama yaitu klien mengatakan merasa lemas, letih, pusing sejak kurang lebih 5 jam sebelum dibawa ke rumah sakit. Klien mengatakan tidak dapat melakukan aktivitasnya, tidak nafsu makan, porsi makan yang dihabiskan hanya setengah dari yang disediakan. Pergerakan klien terbatas akibat klien merasa kerebas dan lemah yang pada ekstremitas bawah saat dibawa berjalan dan klien mengatakan kurang memahami tentang penyakitnya. Pemeriksaan gizi awal. Perhitungan dengan menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Nyonya M dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 169 cm. IMT-nya sama dengan 50 dibagi 1,69 kali 1,69 sama dengan 50 dibagi 2,8561 sama dengan 17,50 kg per meter kuadrat. Setelah dihitung menggunakan rumus IMT menunjukkan hasil 17,50 kg per meter kuadrat yang artinya status gizi pasien kurang. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu ada alat dan bahannya. Alatnya itu ada kompor gas, wajan, spatula. Bahannya itu ada minyak goreng, ada wadah berisi tempe, ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 2 buah cabai. Lalu ada bahan penyedapnya dan kecap sasetan. Selanjutnya kita potong tempe menjadi berbentuk dadu. Tempe yang sudah kita potong kita masukkan ke wadah. Nyalakan api dengan api sedang. Tuangkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan tempe perlahan-lahan. Goreng tempe hingga kuning kecoklatan. Setelah tempe sudah berwarna kuning kecoklatan, silakan angkat tempe dan tiriskan. Lalu iris bumbu dan tumis. Masukkan bumbu yang sudah diiris ke dalam minyak yang panas. Jika bumbu sudah harum, silakan masukkan tempe. Setelah bumbu meresap, kita bisa tambahkan kecap. Lalu aduk hingga merata. Setelah diaduk hingga merata, kita bisa tambahkan penyedap rasa sesuai selera. Setelah semuanya sudah matang dan tercampur rata, kita bisa langsung sajikan. Oseng tempe pun siap disajikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan Bu, saya Suster Salwa yang bertugas di ruangan lavender dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Sebelumnya, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apakah ada keluhan Bu? Ini Sus, kakak saya masih lemas dan masih mual. Nafsu makannya juga berkurang terus Sus. Tiap makan tidak pernah dihabiskan Sus. Kalau boleh tahu, kenapa tidak pernah dihabiskan Bu makanannya? Makanan yang diberikan itu untuk sumber energi Ibu agar Ibu tidak lemas. Iya Sus, karena saya takut jika makan terlalu banyak, gula darah saya nanti akan terus meningkat Sus.
Oh begitu ya Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya Bu bahwa asupan nutrisi yang diberikan kepada Ibu sudah dihitung oleh dokter dan ahli gizi. Dan Ibu juga sedang menjalani diet 1700 kalori dengan menu makanan yang tidak ada kandungan gula yang berlebihan. Jadi sebaiknya Ibu menghabiskan makanan Ibu karena asupan nutrisi penting bagi Ibu agar Ibu tidak lemas lagi. Tapi sus, kalau makannya pelan-pelan dan ada jeda waktu sebentar, apa tidak apa-apa? Iya Ibu, jika Ibu merasa mual saat makan, Ibu bisa memakannya secara perlahan tapi sering ya Bu. Oh baik suster, jika begitu saya akan mulai pelan-pelan dan menghabiskan makanannya ya. Baik Ibu, jika Ibu sudah paham selama Ibu dirawat di rumah sakit, makanan sudah disiapkan oleh ahli gizi sesuai anjuran dokter ya Bu. Baik sus. Jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa memencet bel atau keluarga Ibu bisa panggil saya atau perawat lain di nurse station ya. Saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih sus. Selamat pagi Ibu, saya ahli gizi yang akan menentukan menu diet Ibu selama di rumah sakit ini. Baik Ibu, sesuai dengan anjuran dokter, yaitu Ibu harus menjalani diet 1700 kalori yang dimana menu makanannya tidak mengandung gula yang berlebihan ya Ibu. Mbak, tadi sudah dijelaskan oleh perawat dan sudah cukup paham. Bagus ya Ibu jika begitu. Sebelumnya saya ingin bertanya ya Ibu, Ibu sudah menderita penyakit DM ini dari 3 tahun yang lalu, betul Ibu? Oh Mbak. Baik Ibu, saya akan menunjukkan menu diet untuk Ibu ya. Menu makan pagi pukul 7 ada nasi 1 porsi, telur dadar, tempe bacem, sup oyong plus wortel. Selingan pukul 10 yaitu ada pepaya 1 potong sedang. Untuk makan siang pukul 12 itu ada nasi, ikan goreng, sayur asam dan jeruk manis. Untuk selingan pukul 4 sore itu ada 1 buah pisang rebus Ibu. Dari menu yang sudah saya buat untuk Ibu itu sudah termasuk diet 1700 kalori dan tidak mengandung kadar gula yang tinggi ya Bu. Saya harapkan ini diterapkan oleh Ibu selama di rumah sakit maupun nantinya di rumah dengan porsi dihabiskan ya Bu. Untuk menu dietnya dimulai besok ya Bu. Baik Mbak, akan saya terapkan. Terima kasih ya Mbak sudah menjelaskan. Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya izin pamit dulu ya. Terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Permisi Ibu, bagaimana Ibu? Apakah makanannya dihabiskan? Iya, sudah dihabiskan Ibu. Baik Ibu, bagus ya. Jika begitu, apakah ada keluhan lain Bu? Tidak ada sus. Baik Ibu, jika ada perlu apa-apa, Ibu bisa pencet bel atau anggota keluarga Ibu bisa panggil saya di nurse station ya. Sus, terima kasih ya.